Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya mau bercerita tentang bengkel manusia. 20 tahun, kurang lebih 20 tahun yang lalu, Tuhan perintahkan kepada saya untuk membuat sebuah bengkel. Dan bengkel itu adalah bengkel manusia. Saya nggak mengerti bagaimana bengkel manusia itu, bagaimana membuatnya, dengan cara apa mengoperasionalkannya. Saya nggak tahu. Yang saya tahu, ketika Tuhan suruh saya melakukan segala sesuatu, saya cuma berkata, iya Tuhan, aku mau. Saya cuma berkata, aku mau. Bagaimana caranya, itu bukan urusan saya, itu urusan Tuhan. Ketika Tuhan berani memerintahkan kepada saya dan saya berani menerimanya, maka ke depannya Tuhan pasti menolong saya. Dia akan selalu campur tangan dan turut bekerja untuk sebuah bengkel manusia itu. Yang saya tahu, yang Tuhan mau kalau bengkel manusia itu adalah para orang-orang yang tidak benar, para penjudi, para pemabuk, orang-orang dari penjara atau rumah tangga yang hancur, orang-orang yang terpuruk, orang-orang yang bisnisnya hancur, orang-orang yang dikejar-kejar utang. Itulah manusia-manusia yang akan diterima di dalam bengkel manusia. Ketika saya katakan iya dan saya mulai untuk bengkel manusia harus ada wadah. Maka wadahnya, sarananya adalah rumah ibadah. Supaya mereka boleh datang. Ternyata di dalam rumah ibadah itu yang datang betul-betul ada orang yang baru keluar dari penjara, ada orang yang dikejar-kejar hutang, ada orang yang narkoba, orang-orang yang semuanya nggak benar. Dan di dalam saya menangani bengkel manusia itu, yang harus saya lakukan, mereka bukan hanya tidak bisa memberkati gereja, tidak bisa memberikan apa-apa, tetapi saya siap untuk boleh memberi makan, untuk boleh mengajarkan, dan semuanya dilakukan dengan suatu keteladanan mulai dari saya. Satu hari, ketika saya bertanya dengan Tuhan, Tuhan kenapa yang datang itu nggak ada orang kaya, orang hebat, orang apa yang datang? Tuhan katakan karena kamu bengkel, bukan showroom. Perbedaan antara bengkel dan showroom, apabila itu bengkel, yang datang ke bengkel adalah mobil mogok, mobil rusak, mobil tabrakan, mobil yang mengalami masalah. Kalau yang namanya showroom adalah mobil-mobil yang baru, mobil murus, mobil yang dipajang untuk orang datang membelinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari situlah Tuhan mendidik saya untuk sebuah ketulusan. Disitulah Tuhan mengajarkan saya untuk menilai bahwa di hadapan Tuhan semua manusia itu sama. Butuh kesabaran, butuh ketulusan, butuh perjuangan, butuh doa, butuh banyak kali pergumulan. Sehingga manusia-manusia itu bukan hanya dipulihkan. Karena Tuhan ingin manusia yang boleh masuk di dalam bengkel itu adalah manusia-manusia yang akan menjadikan orang-orang yang militan. Orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Orang-orang yang keberadaannya adalah perkenanan Tuhan ada di dalam kehidupannya, dikenan oleh Tuhan. Dan orang-orang itu, dia akan keluar menjadi orang-orang yang kehidupannya boleh menjadi berkat dimanapun dia berada. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya yang tidak mengerti apa-apa, tapi hanya berkata, Tuhan tolong saya, pegang tangan saya.
tuntun langkah saya. Bawa saya selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan untuk berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan buat Tuhan yang mampukan saya. Tuhan mampukan setiap orang yang Tuhan percayakan untuk berada di dalam bengkel itu. Untuk mau bekerja sama, untuk mau mengubah manusia-manusia yang ada menjadi manusia-manusia yang berbeda. Saya bersyukur atas anugerah Tuhan. Bengkel manusia itu hari ini berusia 18 tahun. Saya memulainya, saudara, ketika usia saya 55 tahun. Saat itu saya masih belum tua, belum senja, masih sehat, masih bisa melakukannya. Tapi umur saya selalu, usia saya bertambah. Hari ini usia saya 73 tahun. Yang tidak berubah adalah semangat saya. Semangat saya, kemampuan saya, ketulusan saya untuk mencapai visi Tuhan. Bagaimana mendidik dengan jujur, dengan tulus, mengajarkan baik yang ada di lingkungan saya, baik yang covenant yang Tuhan percayakan, yang tidak ada di Banjarmasin, yang ada di Banjarmasin, yang ada dimanapun, punya satu ketulusan. Buat hidup mereka boleh dikenan oleh Tuhan. Buat hidup mereka menjadi orang yang militan. Buat hidup mereka semuanya akan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan saya bersyukur hari ini saya melihat banyak kali campur tangan Tuhan. Dan buah-buahnya itu nyata. Saya melihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Yang ketika dia campur tangan dan turut bekerja, maka dia mengubah setiap yang buruk menjadi baik. Dia membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Bahkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Semua hanya karena anugerah. Dan untuk visi Tuhan itu mencapai lebih top, lebih lagi, maka harus ada kesatuan. Setiap montir-montir bengkel itu, setiap pengerja di gereja itu, mereka harus punya kesatuan hati. Bukan hanya punya kesatuan, mereka akan bergerak bersama-sama bergerak, saling bersinergi dengan satu tujuan, menjadikan setiap orang jemaat yang militan, yang dikenan oleh Tuhan, yang hidupnya akan menjadi berkat dimanapun berada. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, beban tugas yang Tuhan berikan kepada saya bisa melakukannya. Bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan, dengan sebuah ketulusan. Dan hari ini saya sangat berbahagia, karena saya percaya regenerasi akan banyak montir-montir lagi yang bekerja di bengkel manusia yang Tuhan percayakan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun keadaanmu, bagaimanapun keadaanmu, ketika engkau mengambil keputusan, Tuhan, aku mau berbalik dari jalan yang salah, aku mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, aku mau mencari wajah Tuhan, maka ada kesempatan. Perubahan pasti terjadi ketika engkau berserah total sama Tuhan dan engkau melihat sesuatu yang baru, yang ajaib, yang luar biasa. Itu akan terjadi di dalam hidupmu. Yang mau melakukannya bersama dengan saya katakan amin.